Hai, berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas bab 5, yaitu energi dalam kehidupan kita. Sebelum kita lanjut, kita akan mempelajari atau melihat peta konsepnya terlebih dahulu. Energi. Energi kita bedakan bentuk dan transformasinya, di mana bentuk energi itu sendiri terbagi menjadi energi kalor. Energi kalor ini sama dengan energi panas. Kemudian energi cahaya, energi kimia, energi otot, energi bunyi, energi mekanik. Nah, energi mekanik ini dibagi menjadi dua, yaitu ada energi kinetiknya, ada energi potensial. Selanjutnya energi listrik dan juga energi nuklir. Untuk transformasinya, di sini energi itu berperan dalam proses metabolisme, di mana metabolisme ini ada dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Contoh dari anabolisme adalah fotosintesis, katabolisme adalah proses pencernaan makanan dan juga berpengaruh pada proses respirasi. Selanjutnya kita mulai dari definisi energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Energi berasal dari bahasa Yunani, energio, artinya kegiatan atau aktivitas. Nah, dalam satuan SI atau satuan internasional, energi itu dinyatakan dalam joule. Jadi joule adalah satuan energi. Bisa joule bisa dilambangkan dengan huruf J besar. Di mana 1 kalori sama dengan 4,18 joule dan 1 joule-nya sama dengan 0,24 kalori. Untuk bentuk-bentuk energi tersendiri, sudah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada energi kimia, energi yang dihasilkan dari proses kimia, energi kinetik, energi yang ada karena gerak suatu benda. Kemudian energi listrik, dari listrik energi kalor atau energi panas. Kemudian energi cahaya, dari cahaya, energi otot, dari otot, energi bumi, dari benda-benda yang menghasilkan bumi, energi nuklir, energi biogas, dan juga energi potensial. Energi potensial ini dimiliki benda karena kedudukannya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, dalam energi ada perubahan bentuk-bentuk energi. Ada yang berubah dari energi kimia, kemudian jadi energi listrik, kemudian jadi energi cahaya, dan kemudian energi kalor. Nah, berikut merupakan contoh-contoh perubahan bentuk energi. Misalnya, energi listrik pada saat kita menyetrika. Ada perubahan energi listrik, kemudian menjadi energi kalor. Ketika kita menyetrika, ada aliran listrik ke setrikannya, kemudian setrikannya menghasilkan kalor atau menghasilkan panas dan bisa kita gunakan untuk menyetrika baju. Kemudian energi listrik untuk menyalakan lampu. Ada perubahan energi dari energi listrik, kemudian menjadi energi cahaya, dan akhirnya lampu lama-lama akan panas. Sehingga dia menghasilkan energi kalor. Kemudian energi listrik untuk menghidupkan radio. Radio ada energi listrik, kemudian akan menghasilkan bumi. Energi listrik untuk menghidupkan kipas angin. Terjadi perubahan bentuk dari energi listrik ke energi kinetik. Kinetik ini adalah energi gerak. Jadi kipas anginnya akan bergerak sehingga menghasilkan angin. Kita masuk ke energi, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Nah, di mana energi kinetik dan energi potensial ini termasuk ke dalam energi mekanik. Kita masuk dulu ke energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki benda yang bergerak. Jadi semakin benda tersebut bergerak dengan cepat, maka energi kinetik yang dimiliki oleh benda tersebut adalah besar. Di mana kita punya rumus energi kinetik adalah EK, energi kinetik sama dengan setengah M kali V kuadrat. Di mana EK energi kinetik benda dengan satuan joule atau J, M adalah massa benda dengan satuannya kilogram,
dan V adalah kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Lanjut ke energi potensial. Energi potensial merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda karena letak atau kedudukannya. Jadi semakin dia tinggi kedudukan benda tersebut dari atas tanah, maka energi potensialnya akan semakin tinggi pula. Di mana kita punya rumus energi potensial yaitu EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP itu adalah energi potensial. Jadi jika energi satuannya pasti joule atau J, M itu adalah massa benda, satuannya kilogram, G itu adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, dan H adalah ketinggian benda tersebut dengan satuan meter. Rumus kecepatan benda saat menyentuh tanah kita rumuskan sebagai V sama dengan akar 2 kali G kali H, di mana V adalah kecepatan, G itu adalah sama dengan di sini yaitu gravitasi, dan H adalah tinggi dengan satuan yang sama yaitu meter. Kemudian ada contoh soal untuk menghitung besarnya energi kinetik dan energi potensial suatu benda. Seorang atlet lompat indah melakukan suatu loncatan dengan kecepatan 2 meter per sekon. Jika massa tubuh atlet tersebut adalah 50 kg, berapa besar energi kinetik atlet tersebut? Berapa besar energi potensial atlet saat berada pada ketinggian 3 meter? Dengan diketahui percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Jadi pada soal ini terdapat 2 pertanyaan. Ada disuruh mencari besarnya energi kinetik dan besarnya energi potensial pada atlet pada ketinggian 3 meter. Kita langsung saja jawab untuk yang pertama, besarnya energi kinetik. EK sama dengan rumusnya setengah M kali V kuadrat, sama dengan setengah M-nya berapa? Kita lihat massa tubuh atlet berarti 50. Jadi kita masukkan 50 dikali V kuadrat. V-nya kecepatannya berapa? 2 meter per sekon. 2 ya, V-nya 2 dikuadratkan. Jadi dikali setengah kali 50 itu 25. Kemudian 2 pangkat 2 itu 4. 25 dikali 4 sama dengan 100 joule. Jadi besar energi kinetiknya adalah 100 joule. Kemudian berapa besar energi potensial atlet tersebut? Jawab. EP sama dengan rumusnya M kali G kali H, sama dengan M-nya massanya 50. Kemudian gravitasinya dikali gravitasinya adalah 10 ya. 10 dikali H-nya pada ketinggian 3 meter, berarti hanya 3. Dikalikan 50 kali 10 itu adalah 500 dikali 3 1500. Jadi besar energi potensial pada atlet tersebut dengan ketinggian 3 meter adalah 1500 joule. Kemudian masuk ke sumber-sumber energi. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, misalnya BBM, bahan bakar minyak, batu bara, gas alam. Dan sumber energi yang dapat diperbaharui, energi angin, air, matahari, dan pasang surut air laut. Kemudian, hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi berarti energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, hanya berpindah dari energi satu ke energi yang lain, hanya berpindah bentuk. Ya, misalnya energi mekanik. Energi mekanik adalah penjumlahan dari energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Jadi energi kinetik dan energi potensial
Jika ditambahkan sama dengan energi mekanik. Karena di sini energi semua, satuannya adalah Joule, J semua. Transformasi energi pada makhluk hidup. Nah, makhluk hidup melakukan transformasi energi melalui proses metabolisme yang berlangsung di dalam tubuh, di mana metabolisme itu berarti perubahan. Metabolisme dibedakan menjadi dua, ada anabolisme, di mana anabolisme adalah proses penyusunan molekul kompleks, berarti pembentukan molekul kompleks dari materi atau molekul yang lebih sederhana. Jadi dia dari yang sederhana dibentuk atau dirakit menjadi yang lebih kompleks. Selanjutnya berbeda dengan bagian B, yaitu katabolisme. Katabolisme adalah proses pembongkaran molekul yang relatif besar menjadi lebih kecil. Berarti kebalikannya, jika anabolisme ini adalah penyusunan, perakitan dari yang sederhana ke kompleks, katabolisme kebalikannya, yaitu pembongkaran atau dari molekul yang kompleks dipecah-pecah menjadi molekul yang lebih sederhana. Contohnya adalah pada pencernaan makanan dan juga respirasi. Kita masuk ke yang pertama, anabolisme dengan contoh fotosintesis. Anabolisme ini adalah pembentukan. Sewaktu sekolah SD mungkin sudah dijelaskan bahwa fotosintesis adalah pemasakan makanan atau pembuatan makanan. Nah, itu tidak salah, hanya kita sekarang menambahkan untuk fotosintesis itu merupakan pembentukan glukosa dari karbon dioksida dan air dengan bantuan cahaya matahari. Jadi, kalau dari gambar ini yang berfotosintesis kan tumbuhan. Tumbuhan memiliki pada daunnya memiliki klorofil. Klorofil pada siang hari terkena cahaya matahari, kemudian di udara ada karbon dioksida, kemudian di tanah ada air atau persediaan air yang cukup, maka tumbuhan itu akan memasak makanannya sendiri atau membuat makanannya sendiri dengan proses yang dinamakan fotosintesis. Fotosintesis pembentukan glukosa. Ya benar, glukosa ini adalah zat makanan. Dari mana membentuk? Dari karbon dioksida dan air. Nah, karbon dioksida, ada karbon dioksidanya dan juga air dengan bantuan cahaya matahari dan juga klorofil yang terdapat pada daun. Klorofil adalah zat hijau daun. Di mana reaksi dari fotosintesis itu pada tumbuhan seperti ini. Ada H2O ditambah dengan CO2. H2O ini adalah air. Ditambah dengan karbon dioksida. Dengan bantuan cahaya dan klorofil pada daun akan menghasilkan glukosa. C6, H12O6, dan juga oksigen. Ya, O2. Tadi kembali kita ke definisi anabolisme, yaitu pembentukan molekul kompleks dari molekul sederhana. Nah, pembentukan molekul kompleks. Jadi yang di kanan tanda panah ini adalah molekul yang kompleks. C6, H12O6 dalam bentuk glukosa. Sedangkan molekul sederhananya ini H2O, CO2. Ini hanya cuma 2. C-nya 1 dan O sisanya akan menjadi hanya jadi 12. C-nya 6, O-nya 6. Itu adalah molekul yang kompleks. Kemudian hasil fotosintesis ini menghasilkan molekul kompleks berupa glukosa yang digunakan sebagai bahan makanan tumbuhan itu sendiri dan juga akan dilepaskan O2 yaitu oksigen. Sehingga kalau kalian berada di bawah pohon pada siang hari terasa sejuk karena pohon tersebut melakukan fotosintesis yang menghasilkan oksigen yang kita nikmati. Selanjutnya, katabolisme.
Nah, katabolisme ini contohnya ada respirasi. Respirasi itu adalah pernapasan yang kita prosesnya juga meliputi dari awal proses pencernaan makanan. Ya, dalam mencerna makanan, makhluk hidup tidak bisa mengubah energi kimia menjadi energi yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Pada saat kita makan nasi, menghasilkan molekul organik. Molekul tersebut kemudian dipecah menjadi molekul-molekul yang sederhana. Selanjutnya diserap oleh tubuh, masuk ke dalam darah. Molekul-molekul sederhana ini. Molekul sederhana ini diedarkanlah ke sel-sel tubuh, itu menjadi nutrisi untuk sel-sel tubuh kita. Nah, di dalam sel-sel tubuh kita itu tidak berhenti sampai sana, tapi ada proses yang namanya katabolisme, di mana ikatan kimia dari nutrien atau nutrisi yang tadi ada di dalam sel-sel tubuh itu akan diubah menjadi energi kimia. Energi kimia untuk disimpan dalam bentuk ATP. ATP ini adalah adenosin trifosfat. Adenosin trifosfat inilah yang bisa dimanfaatkan oleh tubuh makhluk hidup menjadi energi. Nah, di sini kita masuk sedikit ke zat-zat makanan. Zat-zat makanan kita yang paling penting itu ada 3 poinnya. Memiliki kandungan karbohidrat, protein, dan juga lemak. Yang karbohidrat, sumber tenaga. Misalnya pada nasi, kentang, dan ubi-ubian. Untuk protein, makanan yang mengandung protein itu sangat penting untuk membantu pertumbuhan otak dan juga tubuh. Contohnya, makanan yang berasal dari ikan, daging, telur. Untuk makanan yang kaya akan lemak, diubah menjadi glukosa saat tubuh membutuhkan energi. Misalnya, pada kacang-kacangan, yaitu ada lemak nabati. Kalau pada daging, ada lemak hewani. Kemudian pada keju, ini lemak hewani dan juga daging. Nah, makanan yang mengandung lemak juga diperlukan oleh tubuh. Kenapa? Karena pada saat tubuh kelelahan, misalnya kalian habis berlari dengan lelah, persediaan energi kalian akan kurang, sehingga diperlukan adanya lemak yang akan diubah menjadi glukosa, dan glukosa itu dapat dirubah menjadi energi sehingga kita tidak lemes ketika habis beraktivitas yang berat. Respirasi. Setelah pencernaan makanan, kita masuk ke respirasi. Apa sih respirasi? Respirasi merupakan proses penguraian bahan makanan yang menghasilkan energi, mengubah energi kimia menjadi energi yang dapat digunakan secara langsung. Respirasi ini termasuk bagian atau proses dari katabolisme. Kalau tadi anabolisme adalah pembentukan molekul kompleks, sekarang respirasi adalah penguraian molekul kompleks menjadi yang lebih sederhana. Di mana reaksi dalam respirasi ini adalah C6H12O6 ditambah O2, yakni molekul kompleks, dipecah menjadi CO2 plus H2O dan juga energi. Sehingga ketika kita respirasi, ketika kita bernafas, kita akan memecah molekul kompleks atau dalam kata lain zat-zat makanan yang ada di dalam tubuh menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dan juga energi. Nah, molekul yang sederhana berupa CO2, sehingga pernafasan kita menghasilkan CO2 dan juga H2O ini air. Sehingga kalau kalian bernafas, didekatkan dengan kaca, berembun ketika kalian mengeluarkan napas. Itu bukti bahwa pernapasan kalian menghasilkan air. Kemudian juga dihasilkan energi yang kita gunakan untuk beraktivitas. Energi yang dihasilkan dari proses respirasi digunakan untuk aktivitas makhluk hidup. Misalnya bergerak, berbicara, berjalan, berpikir.
semua memerlukan energi yang kita peroleh dari proses respirasi sel-sel tubuh kita atau pernapasan sel-sel tubuh kita. Untuk pernapasan, organ pernapasan kita ada organ paru-paru. Dari hidung masuk ke dalam laring, kemudian trakea, bronkus, bronkiolus, masuk sampai gelembung-gelembung yang paling kecil ini yang disebut dengan alveolus. Nah, alveolus di sini tempat pertukaran udara. Pertukaran udara sehingga kita bisa melakukan respirasi dan juga memperoleh energi. Itulah tadi penjelasan mengenai bab 5, energi dalam kehidupan kita. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Semoga bermanfaat. Terima kasih.